محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk tadarus dulu surat Al-Baqarah 247. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Terjemah lepasnya, wa qala lahum nabiyyuhum, nabi mereka mengatakan kepada mereka, innallaha, sesungguhnya Allah, qad ba'atsa lakum Taluta malika,
Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Qalu, mereka menjawab, anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana Talut memerintah kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki min. Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Sedang dia pun tidak diberikan kekayaan yang cukup banyak. Qala, Nabi mereka berkata, Inna Allah astafahu alaikum. Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah memberikan kekuasaan, Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu, dan Allah wasi'un alim, maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ayat ini diawali dengan wa, yang artinya dan. Artinya ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Di mana ayat sebelumnya banyak sekali permintaan Bani Israel. Ya. Kemudian setelah permintaan itu diberikan, mereka malah kemarin meminta agar diberikan pemimpin, agar mereka dapat berjuang di jalan Allah fi sabilillah. Tapi setelah diperintahkan, justru mereka menjadi para pengecut, para penakut. Dan jikapun mereka berperang, bukan lagi fi sabilillah, tetapi fi sabili dunyahum. Tetapi untuk kepentingan dunianya. Karena ingin rumahnya kembali ditetapi, ingin anak-anaknya kembali bersama mereka. Bukan untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, di ayat ini juga mereka minta-minta lagi. Minta-minta lagi. Wa qala lahum nabiyuhum. Dan telah berkata kepada mereka
nabi mereka, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Ya. Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Dan itu demi kemaslahatan untuk kalian. Fa'ati'uh wattabi'u ma ya'murukum bih. Maka taatlah engkau kepada Talut dan ikuti apa-apa yang diperintahkannya. Talut adalah ismun a'jamiyun, isim azam. Isim azam itu isim atau kata benda ghairal Arab, disebutnya ajam. Lawan dari ajam, Arab. Kila dikatakan huwa al-musamma fi Taurat bi ismi Syawil. Disebut Talut, dinamakan Talut karena di dalam Taurat disebut dengan Syawil. Kenapa disebut Syawil? Lianna Talut kana tawilan jasiman. Di dalam Taurat disebutkan dengan Syawil, ya. Karena Talut ini memiliki postur yang tinggi. Ya. Jadi bahasa Ibrani, bahasa Taurat itu hampir dekat-dekat dengan bahasa Arab. Tawil, kemudian mereka mengucapkan dengan syawil. Ya, ada wilnya sama. Disebut Talut dengan isim azam yang dalam Taurat disebut Syawil karena posturnya tinggi. Posturnya tinggi. Qalu, lantas mereka berkata, anna yakunu lahul mulk alaina. Bagaimana Talut jadi raja kami? Ya. Bagaimana Talut menjadi raja kami? Padahal Talut itu bukan keturunan siapa-siapa. Artinya bukan dari titisan darah biru. Karena di kalangan Bani Israel ini, garis nasabnya ada yang dari Nabi Musa dan Harun, ya, yang dari garis keturunan para nabi. Ada yang dari Malika, keturunan raja-raja. Keturunan raja ini antara lain ada dari 12, ya, 12 dari 12 kabilah, dari 12 sekte. Nah, yang 12 sekte ini ada yang dari sekte Yahuda, ada dari yang sekte Lahui. Ya. Sekte Lahui bin Yakub. Nah. Walam yakun Talut min ahadi hadaini sabtaini.
Nah, Talut ini dipilihkan oleh Allah ternyata bukan dari sekte mereka ini. Bukan dari golongan mereka. Bukan keturunan para nabi, juga bukan keturunan golongan-golongan sekte terhormat di antara mereka. Bukan dari Lawai, bukan juga dari Yahuda. Nah, karena sudah dipilihkan oleh Allah, ini alaina, ya, alaina. Kalau alaina itu kan menunjukkan wajib. Kita mengucapkan hayya 'alas shalah. Kalau pakai ala itu wajib. Alaina. Bagaimana mungkin engkau pilihkan kepada kami raja, pemerintah, sementara bukan dari garis keturunan kami. Bukan keturunan para nabi, juga bukan keturunan para raja. Tapi karena itu wajib sudah dipilihkan oleh Allah, maka mereka tidak ada pilihan. Karena saat itu ketika mereka menolak apa yang Allah perintahkan, Allah sudah siapkan Bukit Tursina. Ya. Allah sudah siapkan Bukit Tursina yang akan menimpa kepada mereka jika mereka menolak. Maka kalimatnya dengan alaina, wajib. Kalau wajib itu gelem rak gelem kowe harus nerimo. Nah, gitu. Maka ternyata tabiat seperti ini dari dulu hingga saat ini direkam oleh Allah. Kebiasaan Bani Israel. Minta raja, dikasih raja. Setelah dikasih raja, nawar-nawar lagi. Maka ini pun menjadi tabiat, menjadi tradisi dalam ibadah mereka. Dalam ibadah mereka kan kalau kita umrah ke Palestina, ke Al-Aqsa, itu akan lihat mereka menghadap di daerah Yerusalem itu di dinding ratapan. Dinding ratapan, kemudian tangan mereka begini, ya, melihat Taurat, melihat Alkitab. Kemudian mereka mengangguk-anggukkan kepalanya. Kenapa? Perintah Taurat itu benar, tetapi hati mereka ingkar. Perintah Taurat itu benar, tapi itu. Karena silsilah sejarah dulunya, historisnya dulu, ketika mereka nggak mau terima, itu Bukit Tursina sudah siap mematikan mereka. Ya. Padahal yang diajarkan oleh nabi-nabinya itu ada ruku, ada sujud, sama seperti kita. Bahkan rakaatnya jauh lebih banyak dari apa yang kita laksanakan. Ya. Nah, nyata-nyatanya mereka itu kenapa tidak mau menerima Talut? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Karena nafsu, syahwat kekuasaan mereka. Merasa aku lebih berhak untuk menjadi raja itu.
Jadi alasan tadi, alasan bukan keturunan Nabi, alasan bukan keturunan para raja, itu hanya basa-basi saja. Padahal sebetulnya syahwat dirinya ingin dirinya lah yang menjadi penguasa. Nahnu ahaqqu bil mulk. Dibanding dengan Talut. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dan dia tidak diberikan harta yang banyak. Jadi mereka mempertanyakan bagaimana mungkin dia bisa menyejahterakan rakyatnya, bangsanya, orang dia sendiri pemimpinnya kere kok. Modalnya sedikit kok. Nanti kalau engkau jadikan pemimpin yang seperti ini, nanti bakal korupsi, gitulah kira-kira. Karena mereka menganggap Talut bukan keturunan garis biru, ya, darah biru, kemudian juga tidak punya banyak harta. Tapi penolakan mereka itu Allah jawab di sini, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Nabi mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu. Wa zadahu, dan Allah sudah bekali dengan keluasan ilmunya, dengan tubuh yang perkasa. Kriteria pemimpin ideal dalam ayat ini Allah sudah sebutkan. Bukan berdasarkan garis keturunan, apakah dia keturunan para nabi, apakah dia keturunan raja, apakah dia keturunan presiden. Tetapi di sini Allah sebutkan bastatan fil ilmi wal jismi, yang memiliki ilmu yang luas, yang cerdik, yang cerdas, yang punya rekam jejak akademik yang baik. Nah, wal jismi, dan memiliki tubuh yang perkasa. Kemudian Allah menyampaikan wallahu yu'ti mulkahu mayyasha. Dan Allah memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, kehendak Bani Israel adalah mereka lah yang menjadi pemimpin. Mereka lah yang menjadi penguasa. Karena mereka memiliki segalanya. Nasab mereka punya. Keturunan darah biru mereka punya. Kekayaan mereka juga punya. Tetapi Allah menjawab, yang namanya kerajaan itu adalah atas izin Allah. Atas pilihan Allah. Nah ini. Atas kehendak Allah, wallahu yu'ti mulkahu mayyasha. Ya. Allah memberikan kekuasaan itu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini mengajarkan kepada kita, jika seorang pemimpin ini terpilih, pemimpin yang beriman, dia akan menyadari bahwa ketika dia terpilih, sesungguhnya itu adalah pilihan Allah. Bukan dari pilihan rakyatnya. Ya. Ini kan pilihan rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Lantas di mana Allah? Gagasan boleh hebat, modal boleh banyak. Tetapi kalau Allah tidak menghendaki jadi, maka tidak akan pernah jadi.
Jadi Allah menyebutkan wallahu yu'ti mulkahu mayyasha atas masyiah Allah, atas kehendak Allah. Bukan karena dia gagah, bukan karena dia cerdas. Allah mengikat tadi. Betul seseorang itu harus punya keluasan ilmu. Betul seseorang itu harus memenuhi kriteria fisik yang sehat, bugar, ini itu segala macam. Tetapi pada akhirnya itu adalah bukan sebab utama. Ini kadang kalau sudah menang, ini pilihan rakyat. Sehingga dikesampingkan ada kehendak Allah. Ini berbahaya. Ya. Semestinya demokrasi itu menjadi demokrasi. Ya. Menjadi demokrasi. Ya. Menjadi liar pada ujungnya. Karena pemimpin yang menyadari dia dipilih oleh Allah, maka ketika menjalankan kepemimpinannya, dia akan melaksanakan apa yang Allah ridhoi. Ketika Allah ridho menegakkan keadilan, ketika Allah ridho menegakkan kesejahteraan, nah inilah dia akan menjadi mulia. Ya. Jadi Allah memberikan syarat pemimpin, tetapi ada sebab utama. Wallahu yu'ti mulkahu mayyasha. Ya. Allah memberikan kerajaannya itu kepada yang dikehendakinya. Ya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas pengetahuannya. Dalam tafsir kembali diingatkan kembali, ya. Wa qala lahum nabiyuhum, nabi mereka berkata, Inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut bagi kamu sebagai raja. Nah, itu. Jadi proses dilantiknya Talut sebagai raja ini ditunjukkan bahwa innallaha qad ba'atsa, yang melantiknya, yang memilihnya hakikatnya adalah Allah. Qalu anna, jawab mereka, artinya betapa ia akan menjadi raja padahal kami lebih berhak. Ya. Bagaimana bisa dipimpin oleh dia? Anna yakunu li, padahal itu bisa berakibat buruk. Nah, mereka sudah suudzon terlebih dahulu kepada Allah. Kaifa yakunu lahul mulk alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk. Ya. Ia bukanlah dari keturunan raja-raja atau bangsawan. Tidak pula dari keturunan nabi-nabi. Ya. Li'annahu laysa min sabatil mamlakah walan nubuwah wa kana dibaghan aw ra'iyan. Ya. Bahkan Talut ini hanya sebagai tukang samak atau gembala. Cah angon bahasa kitanya, ya. Sedangkan ia pun tidak diberikan kekayaan yang cukup. Walam yu'ta sa'atan minal ma. yakni amat yang diperlukan untuk membina atau mendirikan sebuah kerajaan. Itu harus memiliki kekayaan yang cukup. Ya. Harus memiliki garis keturunan yang jelas. Nah, ini. Ya. Kemudian Nabi mereka berkata, ya, sesungguhnya Allah telah memilihnya. Allah telah memilihnya. Ya. Kalian mau apa? Allah telah memilihnya. Ya. Li hikmatin. Allah telah memilihnya berdasarkan hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya.
fala yazuzu li ahad ay ya'tarid ala ikhtiyarihi. Maka seorang pun tidak boleh menolaknya atas pilihan Allah tersebut. Wallahu wasi'ul fadl wal 'ata. Allah Maha luas pemberiannya. Ya. Memang ketika itu dialah ya, orang Israel yang paling berilmu, yang paling gagah dan paling berakhlak. Ya. Nah itu. Dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dikehendaki. Tidak seorang pun mampu menghalanginya. Jadi kalau Allah sudah pilihkan Talut, maka tidak bisa ditolak. Alasan-alasan Bani Israel ketika menolak Raja Talut. Bani Israel meminta kepada nabinya untuk memilih seorang di antara mereka untuk menjadi raja dan memimpin. Nabi mereka pun berdoa, Allah telah memilih Talut, seorang pemuda biasa, seorang cah angen, ya, untuk pemimpin Bani Israel. Kaum Bani Israel awalnya menolak sebagai raja mereka karena dianggap tidak memiliki kelebihan dan tidak memiliki kriteria yang mereka inginkan. Namun Allah melalui nabinya menjelaskan bahwa Talut adalah seorang yang cerdas. Talut adalah orang yang pakar, ahli strategi perang, dan pandai ilmu tata negara, serta memiliki fisik yang kuat. Bani Israel akhirnya setuju dan jadilah Talut sebagai raja pertama bagi Bani Israel. Ya, bisa dilihat kembali dalam Al-Baqarah 242, 256. 246. Dari ayat-ayat ini dijelaskan bahwa kriteria kepemimpinan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berdasarkan garis keturunan siapa, ya. Tetapi Allah lebih menenggahkan bastatan fil ilmi wal jismi. Tangguh ilmunya, tangguh wawasannya, tangguh fisiknya. Mudah-mudahan ini menjadi rambu kita untuk memilih ke depan. Ya, karena ini menentukan nasib bangsa yang tentunya kita akan arahkan kepada arahan yang dimana kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ceritakan ini agar kita tidak meniru kecenderungan Bani Israel. Ya, yang ternyata nawar ini nawar itu, padahal dirinya lah yang merasa berhak untuk menjadi penguasa. Ya, maka dengan melihat kriteria yang Allah pilihkan tentunya, wallahu wasi'un alim, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Maka husnuzanlah, berprasangka baiklah, ya. Ketika Allah memilihkan pemimpin, itu ada hikmah yang Allah berikan. Maka mudah-mudahan ini menjadi rambu-rambu kita semuanya, dan kita semuanya kembali, ya, menjalankan proses pemilihan itu berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita dipilihkan pemimpin yang bastatan fil ilmi wal jismi, dan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,
Demikian apa yang bisa disampaikan hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah